orang yang terus harus membawa dendam. Bagaimana dengan mental anak aku yang aku harus mengundurkan keberangkatan si Keira ke Melbourne setahun untuk menyembuhkan mental. Itu lebih dari apapun kerugian. Seorang ibu yang harus memeluk anaknya kena mental itu nggak ada nilainya, ya. Itu nggak ada nilainya. Secara pekerjaan kalian juga tahu bagaimana waktu itu properti aku dihina-dina. Tapi aku percaya sama Allah. Mungkin itu ujian dalam aku berbisnis, ya kan? Tapi kalau aku bisa melewatinya, ya udah aku bisa melewati. Sekarang bisnis aku bagus lagi. Pokoknya nggak ada pengaruhnya. Tapi kalau Bu Heni belum bisa memaafkan dalang-dalang di belakang, kita punya pemikiran dan iman yang berbeda, ya. Ini si Cemi, kau pembuli, gua bully kalau orang yang ngebully gua. Kalau ada orang ngebully gua bully balik sampai gua grill, paham lo? Tapi kalau ada orang yang nggak ngebully aku, ya aku nggak mau lah. Gitu ya, jadi jangan sama-samain gitu. Nih kalau misalnya bukan bajer sih ya, fansnya si Dajjal Bopeng itu masih kesel sama aku, ya kalian berhak kesel. Karena apa? Karena mulut aku lah si Bopeng akhirnya tumbang, ya kan? Wajar itu. Jadi aku bisa memakluminya, karena bagaimana hancurnya si Bopeng, marwah si Bopeng ini marwah si Bopeng ini hancur di tangan Nepos, ya. Kata si Bopeng, Bu Fitri masuk penjara. Yang ada masuk penjara itu dia duluan lah, dia udah tersangka 2 kok. Bentar lagi juga urusan nih kalau aku ya, teman-teman para lawyer di seluruh Indonesia, kalian berhak atau melaporkan Dumas atas apa yang terjadi dengan produknya si Bopeng ini. Udah diumumkan oleh BPOM. Sampai per tadi masih bisa check out. Sekarang kalian check out lah produknya si Bopeng yang udah ditarik itu. Kalian bikin laporan dari Sabang sampai Merauke, ya. Lapor sana. Gak usah dibilang bukan dari official nak ninu. Yang penting nanti ditelusuri sama penyidik sumbernya dari mana. Sama dia ngelaporin orang. Maupun gak beli di official, dia bilang terserah mau beli di mana, yang penting sumbernya dari lo. Nah itu samain. Kalian silahkan itu check out ya, yang berwarna hijau begini nih produknya si Bopeng. Kalian check out dan kalian pergi ke kantor polisi terdekat, lapor ya, lapor. Nanti kalian minta 50 miliar kalau dia mau ngajak damai. Ayo, bisa yuk, balas yuk. Kalau kalian mau aku kasih jalan cuan, nah belilah itu produknya si Bopeng, minta polisi proses, Dumas bikin aduan masyarakat, karena nggak perlu ditanya-tanya si Bopengnya. Kalau itu bentuknya aduan masyarakat, polisi harus langsung bergerak dan mendatangi di mana, dan mendatangi kantor polisi terdekat, ya. Nanti kalau ada yang ngajak damai, kalian minta 50 miliar. Nah, sudah taksis, udah stop live-nya, yuk guys. Udah, oke. Udah ya, aku udah mulai mau meeting di rumah. Pokoknya gitu ya. Semoga live ini terhibur nanti. Kalau kalian mau sekaya si Bopeng ya, kalian beli itu produknya si Bopeng, kalian bikin laporan ya. Yang ada di feed aku itu bisa dijadikan referensi oleh kalian untuk membuat laporan ke undang-undang konsumen. Oke? Terima kasih sama aku. Mudah-mudahan kalian cair dari sini. Jadi sahabat online, kalian sudah lihat itu postingannya Bu Heni Sagara ya. Bagus tuh diposting sama Bu Heni. Desek minta maaf. Ya kalau dia sih nggak ngedesek ya. Kita deh masyarakat mendesak si Samira untuk meminta maaf secara online. Kemarin bilangnya ternyata tidak ada, bukan dia mafia skincare itu. Kurang lebih gitu ya, yang mafia itu yang terlihatnya alim. Udah nuduh orang lagi. Berat banget lu Mir. Mir lagi. Berat banget lu Peng.
jangan malu ah. Kalau salah itu minta maaf ya. Nih buzzer-buzzernya Bu Heni ini yang begini nih. Dukung si Samira minta maaf. Yuk bisa yuk. Nah, aku bertanya-tanya nih sahabat online. Kalau misalnya produk si Samira itu yang pernah aku buang di depan Bepom, lalu sekarang sudah ada itu suratnya. Kira-kira kalau misalnya ada orang yang sudah ditarik Bepom, lalu ini dijual. Itu termasuk mafia skincare bukan sih? Izin. Kalian kan rindu sama story aku yang titik-titik. Mumpung aku lagi santai nih, ada waktu nyetir sih. Bau-baunya Bau-baunya ada yang kena hukum tabur tua ini. Ada yang ditinggalin sama Markus-Markusnya. Sama pada saat dia meninggalkan si NM waktu di sidang, dia cari selamat sendiri. Nah, rasain lu. Udah tolong lu sana. Gak seru lah pokoknya ini. Si Sengkuni ini ternyata memang cuman gede mulut ya. Gede mulut, keberanian nol. Konon kabarnya hari ini nggak datang, oke, masih di luar Indonesia. Saksi-saksi yang lain mana? Takut ya? Takut lu jerumus. Jauh makanya, jauh-jauh dari Sengkuni. Melek kalian sekarang ya. Kita tunggu aja netizen, kita tunggu aja yang katanya mau membuka head to head sama yang dilaporin. Awas terus. Nih, prediksi aku ya, sahabat online. Setelah Markusnya mundur teratur ya untuk LP yang sekarang lagi bergulir karena tahu dia kurang waras ya. Mensengkuni ke si ibu dengan harapan ada informasi si Mahadalang A, B, C. Nanti kalau nggak sesuai harapan, ternyata tidak ada itu informasi dari si Sengkuni. Ternyata memang dia menyadari runtuhnya usaha dia ini gara-gara mulut dia yang sujud syukur karena dia adalah mafia skincare, pabriknya disegel. Baru tahu rasa lu bukan lagi dijerumusin, di grill sampai well done lo sama dia.